Ente ambil S2 apa? Ya, iya nah. Oke. Ya, Apa? PAI. Ya iya, pendidikan agama Islam. Oke. Ya, Oke. Islam. Ya, terakhir teh kita ketemu kapan nih? Ana manggil ente apa? Ustadz? Di kantor. Iya, enggak Ana panggil ente Oleh. Ustadz atau Ustadz atau bro atau kamu atau ente atau Serah sih. Hafizul aja biasa. Serah, serah. Pakai bahasa gontor aja, bahasa gontor. Pakai bahasa gontor. Ah pun nggak apa-apa. Iyalah. Ya, Pak, Hafizul aja ya kayak dulu kita di Habis, kayak dulu kita ya, di apa? Di kamar kan? Ah, ya kan? Zul, Hafizul sip, sip. gitu. Habis Zul aja, santai. Zul, Zul, Jadi, Bizul. Nah, nah, Dika. uh, jadi kita teh terakhir tuh ketemu tuh waktu di Gontor kan? Itu tahun berapa ya? Iya, di kantor banget itu. 8 tahun 2000 yang lalu. 2015-an berarti ya. Ya, 2015. Uh, Terakhir banget itu. nah, 2016 kita nggak ketemu kan? kalau habis itu kan Iya. paling kita ngobrol apa? Iya ngobrol itu paling cetan kan di sosmed kan, malah berhubungannya kan. Ya, cetan. Mm-mm. Cetan. Komen, komen, komen sama Nusya. Kita kadang-kadang kan ada Nusya, kita kita mention Nusya Ah, terus komen ah, gitu-gitu. ah, ah, ah. Saling reply. Mm. Terus juga ini apa? Ana tuh kayak pas ente waktu PPMD itu yang Darussalam Library itu ente datang kan, yang asatid itu yang apa? Yang Ah, ya. yang istimewa gitu loh kan, ada Nusya, ada Ya, siapa, ya. ente datang kan, ada Yang ini kan Tajamu tuh kan? eh, eh, Iya, iya. Yang yang Tajamu yang tadi. yang laga terus cuma Datang, datang. cuma anak doang kok, yang apa, yang absen ya Allah. Anak tuh pas keingatan tuh, anak tuh kayak keinget apa, kayak keinget menyesal tuh udah beberapa tahun gitu. Kenapa ya anak nggak datang gitu pas 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 En- ente Ente waktu itu pengabdian di kan. mana? Pengabdian di Gontor Siap di 12 kan kalau sekarang. Dulu kan waktu anak ngabdi masih 14. Ya, nah, apa namanya itu kan istilahnya yang ente ada kegiatan kan sama yang teman-teman lain kan, kayak Laga, Nusya, terus sama si itu yang siapa yang seangkatannya si Laga tuh, eh siapa yang Jakarta tuh? Yang lupa, Aduh, iya ya. iya Lupa, itu tiga kan. orang kan? Eh, itu Hmm, Sama si Fahmi Makassar, terus ya Fuad Ansor, itu kan masih masih bisa kumpul kan waktu itu. Nah tuh waktu itu emang nggak tahu nggak tahu pas eventnya kapan, pokoknya ada kegiatan lain gitu jadi nggak bisa hadir gitu. Nah, ya, ya. tapi sih nanti paling pokoknya nanti Sebentar, pas. ini videonya patah-patah nggak? Enggak terlalu, nggak apa-apa lah, aman. Kalau Aman. kalau patah-patah, anak ganti-ganti ke hot apa ke pulsa. Oh, enggak, aman, Anda aman. pakai wifi itu, Oh aman gitu. ya? Aman. Yang penting suaranya lancar dulu kan, nanti itu enggak terlalu ngaruh lah. Nah, paling yang pokoknya nanti kita yang Darussalam Library itu nanti pas kapan gitu ya, kalau ada event lagi kan, yang 100 tahun Gontor kan, nah kita nanti kudu ketemuan, minimal ada foto bareng gitu kan. Gitu. eh Ana udah Ya, lihat insyaallah. ya, Ana udah lihat ya si VNT kan. Nah, NT itu kan S1-nya tuh Itu apa? CVS satu anak tau. Oh gitu. Oh, yang yang yang
Kalau itu Ekono- S1-nya apa? HI ya? Ekonomi Islam. Oh, ekonomi Islam, ekonomi Islam. S2-nya BA ekonomi juga ya. Master of Ekonomi ya. Oh, Master of Ekonomi. Jadi lebih ke umum berarti ekonominya ya. Ya, umum. Cuman karena ini IUM, tetap ekonominya ada. Tetap Hmm. Islamnya ada. Oh, tetap Islamnya ada. Hmm. Kalau kalau ente tuh hidup waktu kecil tuh hidup di Brunei ya, sekolah udah sampai SMP. Benar. Sampai SMA setahun ada di Brunei. Oh, oh gitu. Kalau di sana lebih ke gimana sekolahnya? Di sana ente sekolah negeri atau sekolah internasional atau sekolah swasta? Anak sekolah negeri di Brunei itu apa namanya? Dari sekolah rendah sih sampai sekolah menengah sampai SMA kelas 1 itu anak di Brunei sekolah negara, sekolah negeri, Hmm, sekolah kerajaan lah bahasanya. sekolah Nggak ada kerajaan ya. swasta-swasta dan ada sekolah agama juga. Jadi sore itu ada sekolah agamanya. Sekolah agama itu wajib di Brunei. Jadi dia kayak walaupun beda sistem, tetap itu diwajibkan untuk orang-orang yang tinggal di Brunei untuk ada sekolah agama. Gitu. Hmm, tapi Dan dia beda sekolah selalunya. Kadang-kadang satu sekolah, kadang-kadang beda sekolah. jadi sampai sampai semuanya itu masuknya sekolah kerajaan berarti ya. Yang dari SD Ya, sekolah SMP. negeri gratis, gratis. Oh, sekolah negeri gratis. Iya. Nah, kalau di sana, BTW mau nanya, hah, apa? ente kok mukanya nggak berubah-berubah sih dari 8 tahun yang lalu? Ana, Ana beda loh sekarang ini, udah jenggotan, gendut, hidungnya udah agak pesek, dulu kan mancung, dulu kurus. Kok ente nggak berubah-berubah sih? Anak nggak berubah soalnya berat badan anak lagi turun sekarang. Jadi kayak kelihatan awet muda kan, gitu. Jadi lagi turun berat badan, gitu. Ya, tapi pernah gendut, Pernah, pernah pernah, gendut. pernah. Kemarin kemarin 80, sekarang 71, Oke. 71 sekarang. Oh, lumayan ya. Iya, enggak Tinggi bahkan berapa? tinggi nggak lupa lupa lagi. Pokoknya pokoknya dulu anak pernah ada berat badan tuh 65. Nah, waktu waktu kuliah itu tuh kan lagi ada tugas psikologi diet. Nah, 65. Nah, sekarang berusaha mau nurunin lagi nih ke 65 lagi, cuman masih 71 gitu. Oh, Nah, apa ininya? Apa namanya? Dietnya. dietnya lebih ke ini sih, lebih ke makanan yang sehat. Ngopi jalan, kalau kalau anak ngopi Oh, jalan. Ngopi jalan, terus kalau makanan yang sehat tuh jadi makanan kayak yang biasa tuh sehari sekali. Nah, sisanya yang makanan yang sehat, kayak makanan yang direbus-rebus atau enggak, apa namanya, telur rebus gitu. Jadi, nah, terus juga kenapa mungkin turun karena di beberapa momen ketika waktu-waktu makan anak tuh males ngurus makan gitu, ngerti nggak? Jadi kayak males untuk beli maksudnya? makan. Oh, oke. Mm, Itu males untuk direbus beli dari luar atau rebus sendiri? eh, enggak, telurnya beli beli mentah, telur biasa cuman direbus di rumah. Jadi intinya Oh, ya, jadi makanan beratnya, makanan nasinya gitu 1 hari sekali ya. Misalkan pas baik. pas pas siang tuh, pas siang. Kan kita siang perlu energi kan dari pagi sampai sore kan. Dari pagi sampai sore perlu energi. Jadi kita makan siang gitu. Nah, pas malam itu bebas sih gitu, tapi jangan makan nasi lagi, jangan terlalu banyak apa? Jangan nasi kalau bisa gitu, jadi makanan yang sehat gitu gitu. Olahraga.
Nah, kalau olahraga justru anak yang jadwal yang terjadwalnya itu seminggu sekali badminton. Tapi apa namanya? Tapi yang terpenting itu tidurnya harus apa tepat waktu, tidurnya apa tepat waktu gitu. Tidurnya dijaga terus sama fisik dijaga, jangan sampai kita kita apa kehilangan apa ya namanya kayak kurang tidur gitu loh, kayak fisiknya apa rendah gitu, jangan sampai gitu. Itu aja sih. Yang paling makanan, jadi makanan berat itu siang, makanan berat siang atau kalau misalkan lupa sore makan sekali aja udah gitu. Sisanya ngemil bebas tapi jangan ngambilnya yang sehat itu. Nah, udah nggak usah ngomongin diet. Ini kan Anak ada mau anak hari nanya ini ke ente. bentar. Soalnya tadi soalnya tadi anak dari pagi sampai siang nggak Hmm. makan. Sampai Oh, malam karena lapar banget kan anak lagi mau turun nih, mau wisuda oh, nih bulan 11 nih, akhir bulan 11 nih anak mau wisuda S2. hmm. Itu anak tadi karena udah lapar banget, anak makan pecel. Oh, ah. Iya ya jadi Itu bahaya sih. yang ya nggak apa-apa kalau belum makan banget makan, yang penting itu sehari itu kita harus makan. Jadi entah itu pas ente sorenya atau siangnya atau malamnya gitu, jadi makan sehari aja, sisanya sisanya apa namanya sisanya ya makanan yang sehat gitu. Kalau kopi anak jalan kopi, jadi yang Oke, yang kayak terpenting apa? tuh yang terpenting tuh ketika misalkan kita males makan atau apa jangan maksain gitu, jadi kayak lagi males ya udah males udah ngikutin aja males makan gitu, jangan kayak makan apa nih, jangan kayak gitu karena kan sekarang kalau kalau kita di luar apa namanya pesantren di pondok apalagi di rumah kan itu geraknya dikit ya kan geraknya dikit, jadi nggak kayak dulu. Kalau Hmm, dulu kan kayak betul. dari pagi sampai malam tuh full gitu, kalau di rumah kan ada rebahannya ada ah, Udah terus. iya, kalau di rumah kan ada rebahannya, ada santainya gitu. Jadi itu sih kalau anak gitu. Jadi kalau olahraga ya boleh, jangan terlalu berat juga, tidur juga harus pas gitu. Nah, oh ente jadi wisuda tahun ini ya? Ya, baru baru mau wisuda. Oh, yang S2 Harusnya tuh tahun tahun ini. kemarin. Ah, Harusnya tahun kemarin, cuman nambah setahun. hmm, oh gitu. Lah, Nah, adalah banyak banyak halangan-halangan. iyalah. Tapi insya Allah Februari ini lanjut S3. Oh, Februari lanjut S3. Di mana di sana? Di sana juga, di sini kampus yang sama. Di IIUM ya? Di Ya, IIUM. IUM. Iya ya, oke. Eh, IUM. nah, Benar, IUM. ya, yang Ana mau tanyain itu, eh, gini nih, kan, kan, apa namanya, misalkan ada tem, bukan temen ya, kayak warga Indonesia ya, warga Indonesia dia sekolahnya negeri gitu, dari SD, SMP, SMA negeri, kemudian dia eh, S1-nya di 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 sana gitu. Apakah bisa gitu? Kalau sepengalaman ente kan mau lulus S2 nih ente kan? Maksudnya bisa? Iya, maksudnya bisa bisa Ya. bisa kuliah di sana gitu walaupun walaupun apa sekolah sekolahnya sampai SMA di Indonesia gitu. Oke. Maksud, oke, oke. Anak klarifikasi dulu. Sana itu Brunei atau Malaysia? Malaysia deh. Kan ente kuliahnya kan sekarang di Malaysia. Kalau kalau Ya. Brunei juga iya ya, itu dulu soal anak tanya.
Apakah boleh? Boleh. Jadi ada beberapa mungkin persamaan kayak yang perlu disamakan seperti IELTS-nya. Kalau misalkan kampus-kampus di sini tuh perlu bahasa kebanyakan ya kampus-kampus negeri. Ada beberapa kampus yang emang nggak perlu bahasa, jadi dia pakai bahasa Melayu aja. Udah terkualifikasi bahasa Melayunya bagus segala macam. Tapi kalau misalkan memang mau ambil yang kelas negeri, kelas yang luar negeri atau kelas yang biasa aja, tapi eh, memerlukan bahasa Inggris minimal 5,5 atau 6 di IELTS atau di EPT. Jadi tergantung kampusnya. Ada kampus yang ujiannya yang murah-murah aja kayak EPT. Pasti ada persamaan-persamaan juga ya. Beberapa tempat tuh ada persamaan-persamaan seperti ya persamaan kelas lah. Karena kadang-kadang kan apa yang dipelajari di Indonesia dan Malaysia lain. Dan itu Hmm. semuanya menyesuaikan. Dan selalunya nggak semenyulitkan itulah. Oke, menyulitkannya adalah peperangan masuk ke kampus. Peperangan masuk ke kampus itu normal. Jadi kayak universiti-universiti di Indonesia pun kalau masuk kampus kan sama-sama susah. Begitu juga dengan di Indonesia. Di Indonesia juga sama-sama susah juga kalau misalkan ya kalau perang antar masuknya. Tapi kalau syarat-syaratnya sebenarnya semuanya bisa digapai gitu. Iya, Mau iya, di iya. Indonesia, Malaysia, Brunei yang masih serumpun ya Asia Tenggara. Seingat aneh kalau misalkan yang kayak se Asia Tenggara mereka punya perjanjian sendiri, sesama OKI punya perjanjian sendiri. Kalau kampusnya ada Hmm. hubungannya sama OKI. OKI itu organisasi keislaman tuh ya, Hmm. apa negara-negara Islam. Terus nanti mungkin sama Commonwealth, negara yang sama Commonwealth, negara yang setiap organisasi itu punya banyak kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan kalau misalkan dua negara punya hubungan. Ini masih ngomongin soal negara. Kalau misalkan ngomonginnya soal antar kampus, misalkan Gontor kan punya MOU sekitar 53 universitas seluruh dunia. Itu juga bisa jadi apa namanya acuan untuk kemudahan masuk ke universitas-universitas tertentu. Bahkan bukan hanya universitas tapi tempat kerja tertentu gitu. Hmm. Ya kalau ya berarti kan sebenarnya yang diperlukan pertama itu adalah si siswanya itu bahasa dulu ya. Jadi bahasanya bagus, terus dia Ya, bahas. eh, kayak capable untuk mencari informasi di berbagai universitas di Malaysia dan Brunei. Kemudian dia apa namanya rajin gitu ya, rajin untuk mendaftar, mencoba gitu ya. Dan sebenarnya kan kalau kalau Iya. kita lihat kayak di Indonesia itu sendiri kan banyak-banyak jasa-jasa pihak ketiga ya yang penyedianya yang apa ya ibaratnya yang amanah gitu ya. Yang amanah kan kayak kayak ruang guru tuh ada divisi beasiswanya, terus yang lain-lain yang gede-gede lah gitu ya, perusahaan-perusahaan gede itu kan Sun 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 Education Sun Education Sun Education apa gitu ya kan yang jasa-jasa tuh. Nah, Sun Education terus yang lainnya juga kan. Jadi mungkin yang sekarang yang mungkin viewers yang menginjak SMP, SMA gitu ataupun masih SD kan yang bisa juga untuk melanjutkan nanti pas kuliahnya di Malaysia di Brunei yang serumpun ya yang Melayu itu sendiri kan. Nah, terus mungkin kalau kalau Iya. kelebihannya kampus-kampus yang Melayu yang serumpun itu mungkin dari bahasa juga ada Melayunya mungkin karena enak juga ya dari kehidupan sehari-harinya. Iya, enak. Ya, karena ketika bertemu dengan dosen yang Melayu juga atau pekerja-pekerja yang rata-rata apalagi Malaysia Brunei itu kan banyak juga pekerja-pekerja Indonesia. Jadi ketika kita berkomunikasi lancar, bahkan bukan hanya ke orang Indonesia tapi ke orang-orang Melayu, mereka juga paham. Dan mereka juga kan tontonan mereka ada juga tontonan Indonesia. Jadi mereka kadang-kadang ada yang nonton sinetron segala macam. Bahkan FYP TikTok mereka juga FYP TikTok Indonesia. Jadi di Hmm. sana itu ada kemudahan tersendiri dalam berkomunikasi ya, berkomunikasi terhadap negara-negara kalau misalkan masih serumpun. Kalau misalkan kuliah di tempat-tempat yang serumpun seperti ini. Beda kalau misalkan kalau kita kuliah ke Mesir atau kuliah ke negara Turki itu mungkin secara komunikasi agak kurang. Itu Hmm. kalau dalam kemudahan kemudahan dalam berbahasa ya kayak gitu. Dan penerimaan kerja juga senang karena apa Hmm. namanya kalau misalkan mau mendaftarkan.
kuliah terus tiba-tiba selesai kuliah udah pernah magang di negara yang dia kunjungi itu kalau Hmm. mau keterima jadi ininya juga gampang karena faktor bahasa tadi. Walaupun Hmm. kalau kita udah bahasa bagus banget di Inggris gitu kan, itu lebih dimudahkan lagi kalau misalkan kita kuliahnya di negara-negara yang seperti ini atau juga negara-negara di Eropa. Kalau di negara Eropa lagi mereka lihat nih orang bisa banyak bahasa nih, termasuk bahasa Inggrisnya bagus, bisa tuh ditaruh. Apalagi kalau di tempatnya itu adalah lokasinya lokasi yang Asia banget gitu. Hmm. Ya, ya, jadi Oh, kan nih yang anak pikirin tuh gini, kadang-kadang kalau kayak di negara yang bahasanya sangat beda gitu ya, kayak misalkan di Eropa ataupun di Timur ya. Tengah, itu ketika ketika kita untuk bekerja atau berkuliah tuh kita kayak dua langkah gitu, ngerti nggak? Jadi kayak kayak bahasa Inggrisnya juga Benar. harus jago juga, terus dia bahasa negaranya sendiri juga gitu loh, kayak kayak temboknya tuh kayak tebal banget gitu. Sedangkan kalau di negara-negara yang serumpun gitu, jadi kayak Paham. kita punya ibaratnya lebih apa naiknya tuh cuma satu langkah gitu kan. Jadi ada ada apa ya, ada nilai lebihnya gitu kan. Paham, Pak? Iya, betul. Jadi Nah, apa namanya? Tergantung eh, kitanya mampu atau enggak aja. Itu kan masalah kemudahan kalau misalkan kita di negara yang ini segala macam. Tapi kan kalau kita mau lihat lagi gaji, misalkan negara Cina lebih besar gajinya daripada negara mana gitu. Atau negara Eropa kalau misalkan kita kerja lebih besar gajinya daripada negara Cina, misalkan kayak gitu. Itu kan tergantung pilihan kita sebenarnya. Pilihan kita apakah mau ini atau enggak. Ini kalau nggak salah kita ceritanya mau curhat dah. Kan di story bilang siapa yang mau curhat, ayo. Ini kan serius banget tapi enggak sih, maksudnya biar seru aja gitu kan. Yang ini seru menurut Ana, jadi Ana tanya ente oh, gitu siap, siap. kan. Ah, ah. Nanti Boleh, boleh, gak apa-apa. Silakan tanya, ah, tanya aja. ah, ah. Anda suka Nah, terus berbagi juga. terus terus gini misalkan ada juga apa namanya, senior Ana tuh senior kampus yang berkarir di Malaysia atau Brunei ya, Ana lupa gitu. Dia tuh jadi Ya, emang karena apa? mungkin bahasanya serumpun, mungkin dia dari segi karir lebih mudah. Dan yang jadi pertanyaan Ana nih, yang jadi pertanyaan Ana, apakah tingkat kemudahan untuk mencari pekerjaan ketika misalkan S1-nya di Malaysia atau Brunei ya, S1 di Malaysia atau Brunei, atau S2 misalkan di Malaysia atau Brunei misalkan. Nah, ketika dia lulus, apakah itu apa namanya, tingkat tingkat penerimaan pekerjaannya tinggi gitu. Tergantung orang ya, tergantung orang. Itu kan selain ada skill bahasa, banyak lagi skill-skill yang perlu dilakukan kayak skill persuasinya bagus, skill Hmm. negosiasinya bagus, skill dia berorganisasi juga bagus, skill dia dekat sama perusahaan-perusahaan juga bagus, skill dia dalam mengelola LinkedIn-nya, LinkedIn-nya juga bagus, atau dunia-dunia kerjanya bagus. Itu semua dapat mempengaruhi dia, ya kemudahan dia dalam mencari kerjaan, dapatkan pekerjaan. Banyak cara menuju ke sana, tapi kalau misalkan kita serumpun, terus kita tahu kalau misalkan bosnya itu adalah orang Indonesia misalkan, atau bosnya itu punya apa, jalur orang dalam lah ya bahasanya, itu sangat-sangat mudah. Dan juga apalagi kalau misalkan dia tahu kita Indonesia itu gajinya nggak sebesar kalau misalkan mengambil orang dalam negeri, itu kadang-kadang mereka juga tergiur dalam hal itu. Apalagi yang dia masih masih mau nyari mau nyari talent tapi mau nyari apa namanya mau nyari karyawan tapi ternyata karyawan yang dari negara Malaysianya tidak terlalu banyak atau tidak apa namanya langka punya talent seperti itu, yang mana cuman kita yang punya, itu soalnya gampang-gampang aja, dan kita aja yang punya terus murah lagi. Nah, Hmm. itu termasuk salah satu yang membuat itu mudah, bukan hanya sekedar dari segi bahasa. Jadi banyak aspek yang dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan kayak Hmm. gitu. Ya, jadi apa ya, penyerapan pekerjaan gitu kan istilahnya di Indonesia tuh.
angka penyerapan pekerjaan, angka ya penyerapan pekerjaan gitu kan. Nah, iya sih soalnya kan masalah kayak kerja, nah, kayak kita kuliah, kita kan otomatis harus Iya. orientasinya apa namanya selain ke ilmunya itu sendiri, itu kan pekerjaan juga bagaimana karir ketika seseorang misalkan ketika dia berkarir di negara serumpun gitu ya, entah itu Malaysia atau Brunei kan, itu kan biar aman gitu kan. Itu sih Kayak gini, yang eh, tantangan terbesar orang Indonesia untuk kerja di Asia Tenggara hmm, itu ke pertama, walaupun Indonesia itu murah, sama Thailand itu murah, cuman Filipina yang mungkin agak mahal sedikit, itu lebih digunakan karena mereka punya bahasa Inggris yang bagus. Filipina ini sangat erat hubungannya dengan apa namanya Inggris dengan Amerika kayak kayak gitu. Jadi mereka dan juga mereka rata-rata orang-orang Amerika atau orang-orang bule-bule itu mereka menikahi orang Filipin. Jadi rata-rata orang Filipin ini lebih suka tenaga kerasnya itu lebih dipakai di negara-negara seperti Brunei dan Malaysia karena apa namanya bahasanya tadi walaupun agak mahal sedikit. Tapi kalau misalkan memang tidak ada hubungannya dengan bahasa seperti jadi pembantu yang tidak memerlukan bahasa Inggris yang gimana-gimana atau apa itu tidak Indonesia adalah opsi yang sangat-sangat bagus dibandingkan hmm. dengan negara-negara seperti Bangladesh atau apapun yang kerap sama tingkat kriminal ketika dikerjakan atau lebih terlalu murah sehingga menghancurkan pasar gitu. Oh iya, iya, iya. Dan sebenarnya kan kalau misalkan apalagi kita kuliah S1 di Malaysia atau di Brunei atau apalagi S2 di Malaysia atau Ya, Brunei, otomatis kan bahasa Inggrisnya pun kan akan meningkat kan. Itu kan membantu juga ya. betul, 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 betul. Nah, Apa ya silakan. ya, itu sangat membantu karena eh, apalagi aneh-aneh kan di International Islamic University Malaysia. Jadi internasional. Rata-rata orang-orang di sini selain orang Malaysia yang banyak, juga banyak orang-orang Afrika, banyak orang-orang beasiswa-beasiswa dari Cina, beasiswa dari mana mereka kuliah di sini. Jadi mau nggak mau komunikasi kami kalau nggak pakai bahasa tubuh ya bahasa Inggris. Bahasa tubuh itu udah bahasa paling akhir lah. Bahasa tubuh. Kayak kayak gitu ya. eh Bahasa tubuh oh, kayak eh, gitu-gitu lah. Bahasa tubuh yang mana kita belajar pantomim lah di sini. Jadi kita kalau ah, mau belajar pantomim itu ada gunanya untuk berkomunikasi iya, sama iya, iya. orang-orang yang Ah, bahasanya bukan bahasa dengan kita. Nah, ah, apa namanya? Anda juga dulu kan ngajar di sekolah Afrika ya, ngajar sekolah Afrika. Mana orang Afrikanya kadang-kadang yang kelas 3, kelas 4 SD itu nggak paham bahasa Inggris banget banget kan. Bahasa Arabnya juga sedikit-sedikit mereka lebih paham bahasa Afrika. Jadi yang Anda lakukan adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah hmm, solusi terakhir. Cuman selain bahasa tubuh ya memang bahasa Inggris perlu. Jadi sebagai sebagai mode apa namanya survival, jadi kita bahasa Inggris kita akan jadi meningkat karena mode survival tadi. Apalagi kan rekomendasi dari YouTube dan TikTok segala macam juga rekomendasi dari Reels juga kan menuntut kita untuk bisa berbahasa Inggris lebih baik lagi supaya hmm, kita tidak ketinggalan zaman dan tidak ketinggalan apa informasi yang ada di dunia ini. Gitu. hmm. Iya kan sebenarnya kan kayak bahasa apalagi kuliah gitu kan. Ibaratnya orang yang nggak kuliah juga ketika dia apa namanya ketika dia terbiasa setahun 2 tahun misalkan itu juga kan akan meningkatkan bahasa dia kan gitu kan. Hmm. Betul, Dan betul. uh, Akan nah sangat-sangat meningkatkan bahasa. dan apa ya jadi kan ini tuh permasalahannya itu kan bagaimana orang Indonesia ya ataupun orang antar negara serumpun ini bisa survive di negara-negara yang lain gitu. Jadi antar negara serumpun gitu kan yang itu yang menjadi apa ya permasalahan ataupun titik fokus yang anak tanya tuh kayak gitu. Gitu.
Nah, kalau ente sendiri nih, ini kan nanti 5 menit lagi ya. Nanti pas 2 menit sebelum selesai kita off dulu ya. Nanti kita mulai lagi. Soalnya ini gratisan bro. Jadi tanpa Ah, konsep, tapi insya Allah enak oke. ngobrolnya kan. Nah, eh, nah kalau yang sepengalaman ente gitu ya. Tadi kan Ana tuh ya sepengalaman ente tuh kenapa ente memilih eh, S2-nya em, di IIUM ini? Kenapa? Itu pertanyaannya. Ah, Karena Ana udah nyebar semua yang apa nih yang Unida punya itu IPK 3,55 itu ke mana-mana sampai ke Prancis. Jawabannya terima kasih. Ke Australia terima kasih, ke Inggris terima kasih. Yang menerima beasiswa yang beasiswa Malaysia. Nah, kayak gitu. Jadi ya udah, aku aneh memilih yang bisa beasiswa, yang mana lumayan enak juga beasiswanya, semuanya ditanggung, terus dapatnya segala macam. Ya, aneh ente memilih itu berarti karena beasiswa ente aja full sih. ya? Dan full beasiswa kecuali tempat tinggal. Kecuali tempat tinggal. Terus ente tempat tinggal emang bayar sendiri atau ente dapat uangnya itu dari pekerjaan atau gimana? Oh lah, itu apa namanya? eh dari orang tua sih kalau misalkan tempat tinggal sama makan tuh dari orang tua. Oh gitu. Gitu. Heeh. Tapi kalau Jadi selain itu apa namanya? Dapat sebulan 1.500 RM, sekitar 5 jutaan lah. tapi cukup nggak? Cukup aja sih. Cukup ya. Nggak Yang ada penting, yang yang berat penting gitu. jangan hedon ya. Yang Nggak ada penting yang gimana-gimana. sederhana aja, kayak makan sederhana Ya, ya. tapi memang nggak mahal-mahal banget sih. Maksud maksud aneh mahal. Kalau dibilang mahal juga nggak terlalu mahal ya. Tapi Hmm. jangan bandingkan sama Ponorogo. Kalau Ponorogo tuh kemurahan. Bandingkan sama yang kehidupan-kehidupan di Jakarta gitu-gitu kan. Iya, mm, iya, iya. Apa Bisa. namanya? Cukup Ya, cukup itu apa mungkin cukup aja lah nggak. Karena ya. aneh di kota kan di Kuala Lumpur. Jadi kayak Oh, ya oh jadi biasa lah IIUM itu orang di kota Kuala di Lumpur makan. tempatnya. Ya di pesisir Kuala Lumpur dekat Selangor. Oh, Jadi ini iya. kota itu kita di Ah. pojok-pojok hutan lah. Kami ini kan universitas paling hutan ketiga di Malaysia kalau nggak salah. Benar benar benar. Apa Oh namanya gitu. paling paling hijau katanya yang ketiga. Ente Eh, kalau lihat story-story anak kadang-kadang ada biawak, ada oh, monyet. Biawak hmm, aja makan makanan kucing. Jadi kan kucing banyak di sini. Biawak yang makan. Terus banyak hmm, anjing juga. Jadi ini lebih ke ini sih kebun binatang sih ya. Universitas ya. serasa kebun binatang IUM. eh, Karena kita kan jadi ya hutan ya. hidupnya di apa menyatu dengan alam ya. Satu dengan alam. Cuman kami masih di kota. Jadi Hmm, aneh ke Menara Kembar aja cuman 25 menit gitu lah. Oh naik apa tuh? Naik motor. Oh, naik motor. Oke, ini mungkin kita Ya, tapi kalau ya kita off dulu nanti selesai 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 ini render kita nanti anak kirim linknya lagi nanti kita ngobrol lagi. Oke. berapa menit selalunya? Nanti anak chat. Oke. Oke, siap. Alright. Ya. Yo, Assalamualaikum. Ya, ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi